Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, Ibu, dan saudara, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hadir karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk rasa cinta, limpahan rahmat, kasih sayang dari Zat yang Maha Pencipta kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Ramadan datang dengan membawa harapan-harapan besar, dengan janji-janji pahala yang dilipat gandakan, dengan kemuliaan yang ditinggikan, dengan ampunan yang Allah janjikan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lihatlah banyak keterangan yang Rasulullah SAW sebutkan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Pintu surga ini dibuka di bulan Ramadan. Artinya selain Ramadan ditutup. Maka kaum muslimin, orang-orang mukmin mukminah dihasung, digerakkan, diajak, dimotivasi, dijanjikan dengan berbagai kebenaran dan kenikmatan bahwa agar mereka melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan ini supaya mereka punya harapan besar untuk masuk ke dalam surga Allah. Demikian pula, wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Berarti biasanya selain Ramadan, pintu neraka itu terbuka. Maka di bulan Ramadan ini, muslimin muslimat, mukmin mukminat dicegah oleh Allah dengan kasih sayangnya, dihalangi, dibantu untuk lebih mudah meninggalkan segala macam kemaksiatan agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka. Demikian pula wasufitatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan ini. Penjelasan para ulama ada beberapa hal yang menyebutkan, ada yang menyebutkan sebagian setan saja yang dibelenggu, yakni yang besar-besar, sementara yang kecil tetap bebas berkeliaran. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ini dipahami secara maknawi. Artinya orang-orang muslim, muslimah yang berpuasa secara sungguh-sungguh, maka merekalah yang sesungguhnya membelenggu setan yang biasanya mengganggu, membisikkan keburukan dan menjerumuskan kepada kemaksiatan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita lakukan sebanyak mungkin amal soleh di bulan Ramadan ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan balasan pahalanya. Saudaraku, lihatlah apa yang Rasulullah jelaskan ini. Allah SWT memastikan bahwa pahala Ramadan itu diistimewakan. Seolah bukan Allah yang memberikan pahala amal-amal selain puasa. Padahal seluruh kebaikan yang dilakukan manusia, hanya Allah lah yang akan memberikan balasan pahalanya. Balasan dari ibadah sholat disebutkan hitungan pahalanya. Misalnya Rasulullah bersabda, sholatul jamaati khairun min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik, lebih utama dengan 27 derajat dibanding sholat sendiri. Sholat di masjid Nabi dilipatkan 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram lebih setara dengan 100.000 kali lipat. Hitungannya disebutkan, walaupun hakikatnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tetapi puasa
disebut oleh Allah, fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan balasan pahalanya. Kenapa? Karena puasa adalah jenis ibadah yang paling susah untuk dipamerkan. Berbeda dengan sholat. Ketika kita melakukan, kelihatan orang. Apalagi ketika kita sholat berjamaah, dilihat oleh banyak orang. Kalau kita khutbah, juga didengarkan oleh banyak orang. Kita tausiah, disimak oleh banyak orang. Kita bersedekah, minimal diketahui oleh orang yang menerima. Apalagi kalau sedekah kita banyak, kita bangun masjid dengan murni dana kita seorang diri, maka itu diketahui orang. Menunaikan ibadah umrah dan haji, berangkat di antar orang, pulang disambut orang, kemudian dipanggil Pak Haji dan Bu Hajah. Maka menjaga ikhlas pada amal-amal ini demikian sulit luar biasa. Tetapi puasa tidak ada yang mengetahui selain pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang gampang berpura-pura puasa. Tetapi kenapa muslimin muslimat bahkan menjaga dari setetes air sisa wudhu? Padahal tidak ada yang tahu. Kenapa? Para pelaku sholat itu ketika wudhu, kemudian harus meludah beberapa kali setelah selesai wudhu, memastikan bahwa tidak ada tetesan air sisa wudhu yang ikut masuk bersama dengan air liur ke dalam kerongkongan, yang itu akan membatalkan puasa. Kenapa setiap pelaku puasa bisa memiliki keyakinan semacam itu? Karena dia sadar, dia yakin bahwa amalnya itu, perbuatannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya puasa. Inilah istimewanya puasa. Nah, kita belajar dari puasa ini, kemudian kita jadikan amal-amal lain sebagaimana puasa. Kalau kita yakin saat kita puasa Allah melihat, maka saat kita berada di kantor mau tanda tangan, Allah juga melihat. Kalau saat puasa di siang hari di tempat yang sepi, tidak ada seorang pun, kita yakin Allah melihat, sehingga kita tidak melakukan pembatal puasa, maka saat berada di tempat hiburan, saat berada di lapangan, saat berada dimanapun, bersama dengan siapapun, baik ketika sepi sendirian, atau ketika berada di tengah keramaian, kita juga yakin, atau seharusnya yakin, bahwa Allah senantiasa melihat kita. Semoga ini menjadikan kita semakin terjaga, untuk tergerak melakukan berbagai perintah yang wajib dan yang disunahkan, kemudian bersungguh-sungguh meninggalkan yang dilarang oleh Allah, baik yang diharamkan atau juga bahkan yang dimakruhkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan memperbaiki amal-amal kita yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.